Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perspektif lain terkait kasus Gus Miftah oleh Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Tamparan keras untuk Harry Pras. Siapa yang tidak mengenal Gus Miftah? Beliau menjadi sangat terkenal setelah 2 pekan terakhir ini kasusnya sangat viral seantero Nusantara. Perlu digarisbawahi bahwa kami Abu Faiq pun sangat geram terhadap kelakuan Gus Miftah tempo hari. Tidak ada yang menyangkal akan hal itu. Nah, dengan adanya kasus tersebut, Wahabi merasa riang gembira, termasuk Harry Pras. Wajar, karena yang melakukan kesalahan fatal tersebut adalah seorang yang berasal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah menjadi kemakluman bahwa seseorang atau kelompok akan merasa senang apabila musuhnya dalam keadaan jatuh. Kegembiraan Harry Pras tersebut diekspresikan dengan membuat banyak sekali video tentang Gus Miftah. Sudah bisa ditebak, isi dari semua video tersebut adalah cercaan kepada Gus Miftah. Tahukah Anda berapa puluh video yang dibuat Harry Pras untuk mencerca Gus Miftah? 40 video. Sedolo yo pokoknya. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri. Video-video Harry Pras yang isinya membahas Gus Miftah dan mengolok-oloknya. Banyak sekali ya. Wah, banyak sekali ini ya. Total ada 40 video yang dibuat khusus tentang Gus Miftah. Semua videonya berisi cercaan dan mengorek aib-aib Gus Miftah sejak dulu hingga sekarang. Ya Allah, ya Allah. Dia cari semua aib Gus Miftah sampai ke lubang semut. Jika dapat, maka akan langsung dibuat video. Bisa dilihat bahwa views dari 40 video tersebut selalu ratusan ribu views. Oleh karena itu, Harry Pras merasa bahagia karena tentunya keuntungan AdSense yang dia dapatkan akan banyak sekali. Kalau saya rangkum, berikut daftar kebahagiaan Harry Pras. 1. Sedang jatuhnya seorang muslim kalangan Ahlus Sunnah. 2. Mendapat dukungan dari banyak netizen. 3. Views videonya tentang Gus Miftah selalu meledak, sehingga keuntungan dari AdSense-nya pun semakin besar. Mantap! 4. Karena videonya selalu ramai, maka dia terus-menerus membuat video tentang Gus Miftah agar duit yang dia dapatkan dari AdSense semakin besar dong. Mantap! Bisa jadi, dia akan terus membuat video Gus Miftah sampai 1000 video. Dari sekian banyak video, ada satu video yang saya soroti, yaitu video berikut ini. Judulnya, Miftah ini sampah. Video ini akan menjelaskan banyak tentang masa kelam transformasi Miftah. Viewsnya sampai 1,2 juta. Wow. Video tersebut berisi caci makian Harry Pras kepada Gus Miftah dan mempertontonkan aib-aib Gus Miftah sejak dulu. Ya Allah, ya Allah. Berikut ini kata-kata kotor dari Harry Pras. Ulama sampah. Yang cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah, teman-teman. Yang dimana apa yang dia ceramahkan di dalam setiap panggung-panggung ceramahnya adalah banyolan. Melihat hal tersebut, maka saya merasa perlu untuk mengingatkan Harry Pras atas segala sikap oportunisnya tersebut, bahwa apa yang ia lakukan itu adalah hal yang sudah keterlaluan dan melampaui batas. Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa kami Abu Faiq pun merasa kesal dan geram dengan perlakuan Gus Miftah tersebut. Saya akan tampilkan sebuah nasihat berharga dari Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA
terkait kasus Gus Miftah ini. Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA adalah seorang intelektual muda Islam yang tengah populer saat ini. Sudah banyak sekali orang yang mengenalnya. Berikut ini cuplikan ceramah Ustadz Muhammad Nuruddin di Masjid Al-Latif, Bandung pada tanggal 7 Desember 2024. Pada saat itu, ada peserta kajian yang bertanya kepada Ustadz Nuruddin. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan beliau tentang kasus Gus Miftah? Apakah layak kita stempel sebagai manusia buruk? Berikut jawaban beliau. Kemudian pertanyaan kedua, enggak adil lah kita menilai manusia hanya dengan 1-2 kejadian itu, betul enggak? Kita sepakat itu perbuatan salah, ya. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menampilkan sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyedihkan, tapi di baliknya ada kemaslahatan dan keindahan, betul enggak? Itu subhanallah, saudara. Tadi saya materi ceramah saya di UPI itu tentang bapak-bapak itu. Saya kalau nggak ada kejadian itu, nggak bisa ceramah saya di UPI. Bingung saya materinya apa. Saya jadi materi ceramah itu. Tadi itu, hampir 1 jam lebih itu saya ceramah tentang bapak-bapak itu. Apa hikmah yang kita dapat gitu loh dengan kejadian itu. Subhanallah kan. Itu saya membayangkan dengan imajinasi saya, seandainya. Kita tidak membenarkan ya sama sekali. Saya sendiri merasa geram, Anda pun merasakan demikian. Tapi bagaimanapun kan bukan akhlak Islam mengungkit-ungkit kesalahan orang, ya kan? Orang sudah meminta maaf, kemudian mengakui kesalahan, ya sudahlah, terimalah. Kita saja kalau berdosa minta ampun sama Allah, pengen diampuni sama Allah kan? Mau nggak dosa Anda diungkit-ungkit sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak mau. Ya kita juga jangan begitulah, sama-sama manusia, dia minta maaf, ngundurin diri lagi ya kan? Ya sudahlah, jarang-jarang loh di negeri ini pejabat berbuat salah ngundurin diri, bener nggak? Wih, harus diakui loh, itu apresiasi loh, terlepas dari itunya loh ya, terlepas dari itunya. Saya membayangkan seandainya itu bapak-bapak jualan itu kemudian dibeli, dapat berapa itu? Mungkin 300.000, 400, 500, 1 juta mungkin ya, betul? Subhanallah, Allah berikan dia kesedihan sesaat, tapi Allah berikan ganjaran yang berkali-kali lipat, iya enggak? Ya Allah, gara-gara kejadian segitu doang tuh, ratusan juta datang, diumrohin sama beberapa orang, artis-artis semuanya pada datang. Terlepas pengen konten atau gimana, urusan belakangan lah itu mah, ya kan? Terus ada orang pengen konten, udah terserah dia itu mah. Orang kemudian menyantuni sana sini, dikasih usaha, dikasih beasiswa anaknya. Itulah ungkapan orang Arab yang menyebutkan lawit tola'atum alal ghaib lakhtartumul waqi'. Kalau kalian itu bisa menerawang hal gaib, takdir Allah yang kita nggak tahu itu, pasti kalian akan memilih apa yang sudah terjadi. Karena itulah pilihan terbaik untuk kita itu sebetulnya. Itu sebetulnya message, pesan buat kita ini, lihat nih manusia, Anda yang ditimpa kesedihan, Anda ditimpa nestapa rasa kecewa, Anda bersedih sekarang. Tapi kenapa Anda tidak mencoba mencari kemungkinan, jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik kesedihan yang saya dapat sedang menyediakan kebahagiaan di saat mendatang. Betul nggak? Lihat itu terjadi, pesan apa enggak itu? Pesan berharga itu, bagi saya pesan berharga itu. Subhanallah ya, Allah itu ternyata mampu. Itulah yang dimaksud dengan al-ata fil mana wal mana fil ata. Allah itu kadang-kadang memberi dengan cara mencegah dulu. Paham nggak maksudnya? Gak dikasih itu yang dia mau. Dia kan maunya, paham kan? Maunya dibeli kan? Gak dikasih. Bahkan mendapatkan sesuatu yang menyedihkan hati. Tapi di baliknya Allah siapkan sesuatu yang tidak dia duga sebelumnya. Maslahat atau enggak itu? Kebaikan atau enggak? Pelajaran lainnya apa? Seburuk apapun fenomena yang kita lihat di alam semesta ini, tidak ada keburukan yang 100% murni, itu enggak ada. Selalu di balik-baliknya itu ada kebaikan dan kemaslahatan, betul enggak? Ayo sebutin sama saya satu kejadian apapun yang murni 100% baik. Agama itu mengakui keburukan ya, kezaliman, orang membunuh, orang berzina itu keburukan. Tapi kadang di balik-balik itu ada kebaikan enggak? Saya beri contoh ya, membunuh itu dosa besar dalam agama, iya enggak? Tindakan kriminal. Tapi kalau nggak ada orang-orang jahat, polisi itu nggak ada kerjaan loh. Ya kan? Maksud saya begitu. Apapun kejadian nestapa, Anda ditikung sama teman. Misal. Tapi sekian banyak saya mendengarkan kisah cinta orang yang patah hati.
orang terkasihnya diambil orang, hidupnya jauh lebih baik, pasangan yang dia dapat jauh lebih cantik, jauh lebih dari apa yang dia bayangkan ketimbang pasangan yang sebelumnya. Betul nggak? Terjadi itu, ya kan? Dalam kehidupan banyak orang, Allah kadang-kadang menimpakan kepahitan, bukan karena dia ingin menyengsarakan kita, tapi karena dia ingin mengangkat derajat kita, memberikan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan yang kadang-kadang tidak kita sangka sebelumnya. Kalaulah bukan di dunia, Allah janjikan itu di dalam akhirat. Lihat, orang beriman kalau punya cara pandang semacam itu, masih ada nggak sisa dalam pikiran untuk pesimis dengan masa depan? Masih ada atau tidak? Rasa khawatir, apalagi buruk sangka kepada Allah di saat kita mendapatkan musibah dan kesedihan. Masih ada atau enggak? Wallahi wala wahid. Makanya ada sebagian ulama, tentu ini makom orang beda-beda ya. Ash-Shibli ini seorang wali besar di era sejarah Islam ya. Ash-Shibli itu pernah dikabari wafat anaknya. Anaknya wafat, kita kalau seandainya mendengar orang terkasih wafat, kita akan bersedih. Ash-Shibli itu tersenyum melihat anaknya wafat. Tersenyum, ya itu makomnya beda sama kita. Dia tersenyum bukan karena kematian anaknya, tapi dia tersenyum karena melihat manisnya takdir Allah Subhanahu wa taala di balik wafatnya anak itu. Gak semua orang bisa, ya termasuk saya. Termasuk Anda semua. Itu kejadian luar biasa. Apa yang kita sampaikan dengan cara semacam ini bukan dalam konteks membenarkan. Tapi coba setiap kali ada kejadian yang kurang enak, kita cari hikmahnya. Bukankah itu lebih bijaksana? Ketimbang kita terus mengherut orangnya, menghujat orangnya. Semakin orang dihujat, semakin orang menjadi-jadi. Ya enggak? Kadang-kadang, betul enggak? Manusia kan begitu kecenderungannya. Semakin diabaikan perbuatan baiknya, semakin dia menjadi-jadi dengan perbuatan sebaliknya. Betul enggak? Iya begitu. Cara yang bijaksana. Materi ceramah saya 1 jam lebih itu materi itu. Di UPI. Seandainya nggak ada kejadian, bingung saya di UPI. Takut ngulang-ngulang doang materi-materinya. Oh, saya buka kitab hikam. Ini ada contoh kejadiannya. Ada contoh kejadian ini baru kemarin-kemarin. Jadi materi ceramah. Lihat, kebaikan yang berlimpah kadang-kadang Allah berikan di balik sebuah musibah. Betul nggak? Orang Palestina sekarang. Ada nggak sisi kebaikan yang bisa kita lihat? Ada? Allah ingin seolah-olah ingin mengabarkan kepada kita, kamu orang beriman. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Lihatlah hamba-hambaku, mereka orang-orang taat, tapi mereka hidup dalam kesengsaraan. Karena dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Seolah memberikan alarm kepada orang-orang beriman, kamu jangan terlena dengan semua yang kamu dapat selama di dunia ini. Orang-orang terkasihku di sana, aku ambil, mereka diberikan kesengsaraan, karena kehidupan yang sejati itu ada di sana, bukan di sini. Betul nggak? Kalau orang kita mau berbicara, mau berpikir secara positif, ya kan? Terlepas dari konflik itu kejadian berdarah-darah, bagi kita orang beriman selalu ada pelajaran yang berharga. Di balik setiap keburukan apapun. Dan kita mengakui itu perbuatan buruk. Kita tidak mengingkari sebuah keburukan, tapi yang kita inginkan adalah melihat kebaikan di balik sebuah keburukan. Atau di balik apa yang diduga sebagai keburukan. Itulah cerminan seorang beriman, ya kan? Saya kira begitu ya. Terlihat dengan jelas bahwa seolah-olah Ustaz Muhammad Nuruddin sedang menampar Harry Pras yang selalu mengorek aib-aib Gus Miftah lalu mengolok-oloknya dan kemudian dijadikan sebagai bahan untuk meraup keuntungan dari YouTube. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang tinggi, "Wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya padahal iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Janganlah menjelekkan mereka. Jangan mencari-cari aib mereka. Sebab barang siapa mencari-cari aib saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, niscaya Allah akan membongkar aibnya dan mempermalukannya, walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri." Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jangan mencela, bisa jadi engkau akan melakukannya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya, engkau bisa dipastikan akan melakukan dosa tersebut.
dalam kitab beliau Madarijus Salikin juz 1 halaman 194.